Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat dan kumpai dakwah tanpa batas dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Yose Maulana. Alhamdulillah, menjelang berbuka puasa ini kita kembali melanjutkan program kita, yaitu Daun Kumpai Dakwah Tanpa Batas. Tentunya yang pada sore menjelang berbuka ini kita sudah ditemani lagi kembali oleh seorang ustadz yang pernah kita undang ke sini, yaitu Ustadz Siwarji. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata beliau sudah menyempatkan juga waktu untuk kedua kalinya, tentu menemani kita semua, yaitu sahabat dan kumpai pada sore menjelang berbuka ini, menunggu beduk berbunyi. Apa kira-kira yang mesti kita bahas lagi nih Ustaz, untuk menunggu menjelang beduk berbunyi nih Ustaz? Ya, insyaallah nanti kita akan sampaikan sedikit dari beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dari Al-Qur'anul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Ya sahabat dan kumpai dimanapun berada, semoga puasa kita hari ini sambil menunggu beduk berbunyi, kita masih semangat mendengarkan Al-Ustadz kita nanti menyampaikan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau. Alhamdulillah, beliau sudah menyempatkan waktu, puasanya lancar ya Ustaz? Insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kepada beliau, Ustadz persilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Syukran Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur tentunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini insyaallah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti puasa kita tidak hanya hari ini saja, mudah-mudahan untuk sampai akhir Ramadan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah puasa. Salat dan salam dikirimkan ke hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik pemirsa, sahabat kumpai dimanapun berada, bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah merupakan salah satu kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan isi daripada Al-Quran itu terdapat beberapa kisah-kisah, sejarah-sejarah, walaupun Al-Quran itu bukanlah satu kitab sejarah, tetapi banyak menceritakan kisah-kisah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga pula kisah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga di antaranya isi Al-Quran itu berupa perintah. Ada juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beberapa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu terdapat ada salah satunya di antara perintah itu yang berangkai dan tak boleh dipisahkan satu dengan lainnya. Di antaranya adanya perintah aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian perintah berikutnya kalau kita lihat atiullah wa atiur rasul. Kemudian perintah berikutnya anishkurli wali waldaika. Jadi tiga ini saja yang akan kita sampaikan, padahal sebenarnya masih banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berangkai dalam Al-Qur'an. Cuman karena keterbatasan waktu kita menjelang berbuka, kita bersama sahabat kumpai akan menyampaikan tiga daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang berangkai yang tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Yang pertama kalau kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala aqimus shalah wa atuz zakah. Artinya seseorang umat Rasulullah SAW yang mengerjakan solat, perintah solat ditunaikan. Yang kedua menyusul rangkai berikutnya adalah perintah zakat pun juga harus ditunaikan. Karena secara jujur kita lihat saudara-saudara kita, banyak mereka-mereka yang masih melalaikan daripada perintah berangkai ini, yang mereka banyak hanya untuk mengejar zakat saja. Diutamakan asal masuk Ramadan sampai haul nisab harta yang dimiliki, mereka berlomba-lomba untuk membayar zakat. Sementara sholat masih dilalaikan. Padahal ketika menurut ulama, sebahagian ulama menyampaikan ketika seorang mengerjakan zakat tetapi ia tidak sholat, maka zakatnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintah sholat ini salah satu ibadah yang paling tinggi
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah SAW adalah ibadah salat lah. Yang pertama akan dihisab nanti di mahsyar, yang menentukan baik buruk daripada amal-amal yang lain itu terdiri dari ibadah salat. Maka jangan sampai kita meninggalkan salat hanya mengejar zakat, atau kita mengerjakan zakat atau mengerjakan salat meninggalkan zakat. Maka perintah-perintah ini maka kita fahami secara mendalam bahwasanya kalau kita menunaikan ibadah salat, mari kita tunaikan juga ibadah zakat. Itu yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala yang berangkai dalam Al-Qur'an. Anuskurli wali walidaika yang ketiga. Atiullah, atiur Rasul. Atiullah, atiur Rasul yang kedua. Yang pertama tadi aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasulullah SAW. Karena kalau dilihat dari zaman dari Rasulullah SAW, bukan tidak mereka itu percaya kepada Allah. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, segala macam mereka yang menentang Rasulullah SAW, mereka itu percaya kepada Allah SWT. Mereka taat kepada Allah SWT. Yakin bahwa Allah memberikan rezeki kepada mereka. Tetapi mereka menolak mentah-mentah bahwa Rasulullah SAW tidak mereka akui sebagai Rasulullah SAW, utusan Allah SWT. Makanya salah satu perintah Allah SWT dalam Al-Quran itu, kalau kita taat kepada Allah, maka hendaknya kita juga taat kepada Rasulullah SAW. Artinya apa? Taat kepada Allah, tunaikan hak-hak yang diperintahkan Allah SWT kepada kita. Kalau kita menyembah Allah SWT, jangan sekutukan Allah SWT, memohonlah kepada Allah SWT, dan taat kepada Rasulullah artinya ikuti apa yang telah diajarkan atau disunnahkan Rasulullah SAW kepada kita selaku hambanya. Itu golongan yang kedua, yang perintah Allah SWT, perintah Allah yang berangkai. Yang kedua yaitu ati Allah, ati Rasul. Sahabat kumpai dimanapun berada. Kemudian ada pun yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga ini yang menyatakan anuskurli wali waldaika. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersyukurlah kepada orang tua kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak, ketika Allah berikan kita fasilitas-fasilitas yang bisa membuat kita indah, merasa nyaman dalam menjalani kehidupan ini, itu tak lain tak bukan nikmat Allah SWT. Maka bersyukurlah kepada Allah SWT, tidak hanya melalui lisan mengucapkan alhamdulillah saja, tetapi juga kita kerjakan dengan perbuatan kita. Itulah yang disebut dengan iman. Karena iman iqrar bil lisan, ketika kita ikrarkan di lisan, wa tasdiqu bil qalbi wa amal bil arkan, kita kerjakan dengan perbuatan kita. Kalau kita mengatakan kita bersyukur kepada Allah, tidak hanya alhamdulillah, tapi juga kita memperdekat diri kepada Allah SWT dengan zikir, bisa jadi dengan baca Al-Quran, bisa jadi kita mengerjakan sholat sunnah-sunnah lainnya untuk mendekat dengan diri kepada Allah SWT. Kemudian bersyukur kepada orang tua, tentunya kita terlahir tidak langsung dewasa, tidak langsung menjadi orang yang sukses. Mungkin barangkali di antara kita ada yang sudah menjadi pejabat, ada yang sudah berikan harta melimpah. Itu salah satunya upaya doa orang tua kita kepada kita. Itu salah satu jerih payah orang tua kita itu harus kita balas. Sementara perintah dari perintah Allah SWT dalam Al-Quran itu banyak menerangkan bahwa jangan sampai kita membentak-bentak orang tua kita ketika apalagi ia sudah di usia tua. Begitu banyak kisah-kisah menceritakan ketika seseorang anak yang durhaka kepada orang tua, dan salah satu kisah yang tak asing kita dengar di Sumbar, Sumatera Barat, mungkin kita juga dengar kisah dari Malin Kundang, atau kisah-kisah yang lain yang mungkin bisa kita ambil iktibar di situ. Pernah seorang ibu yang tua, dan ini mungkin insya Allah atau memohon kita kepada Allah SWT jangan sampai terjadi pada diri kita, dan juga jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Kisah ini kita ambil dan kami pernah membaca bahwasanya pernah dulu seorang ibu yang sudah tua, yang ia ditinggalkan oleh 3 orang anaknya, Ustaz. Yang mana anaknya ini 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Maka ketika anaknya ini sudah berumah tangga, sudah sukses, sudah memiliki perusahaan yang banyak, maka orang tuanya ini tinggallah sendiri dan tidak memperdulikan dalam keadaan apa yang sedang dirasakan oleh orang tuanya ini. Maka orang tuanya ini meminta kepada sang anak agar orang tuanya ini minta dirawatlah ketika usia tua itu.
Tetapi apa yang terjadi? Ketiga anaknya ini menolak mentah-mentah, bahkan mengakui bahwa ibunya sudah meninggal dunia, bahwa ibu yang tua ini bukan ibu kandung dia. Begitu terpukulnya seorang ibu, maka sang ibu ini mengambil keputusan, ia ingin menuntut anak yang 3 orang ini, tiga anaknya nih. Dengan cara apa? Pergilah sang ibu ini ke pengadilan, maka ia layangkan kepada pengadilan itu bahwa ia menuntut bahwa anaknya itu belum membayarkan kontrak kepada dia. Nah, maka sang hakim ini mengutus kepada anaknya ini agar untuk dapat hadir di persidangan, bahwa sang ibu menuntut hak kontrak yang belum dibayar. Maka anaknya ini dengan merasa lapang hati membawa beberapa pengacara sampai di tempat persidangan, maka bertanyalah seorang hakim ini kepada ibu ini, "Wahai ibu, benarkah yang 3 orang ini belum membayarkan kontrak kepada ibu?" Dengan segala macam alasan ibu tadi mengatakan, "Benar, mereka belum membayar kontrak kepada saya. Mereka sudah lama dan tidak pernah memperdulikan kontrak yang mereka lakukan itu belum pernah dibayar kepada saya." Maka sang anak ini mengatakan, dari di antara pengacara anaknya ini mengatakan kepada sang hakim, "Bagaimana mungkin ketiga orang ini membuat suatu kontrak kepada ibu yang tua itu? Mereka ini sudah memiliki perusahaan yang bagus, sudah memiliki rumah yang bagus, kekayaan yang melimpah. Jadi tak mungkin membuat suatu kontrak apa yang dikontrakkan kepada ibu ini." Maka sang ibu ini dengan hati merintih, dengan hati yang sedih, dia mengatakan, "Kalian akuilah bahwa saya ini ibu kalian." Seorang ibu tadi langsung ke pokok permasalahan. "Wahai anak-anakku, akuilah saya ini selaku ibu kalian. Kalian pernah mengontrak sama saya," kata ibunya nih. "Di mana kalian mengontrak? Tunjukkan di mana kami mengontrak itu," kata anak yang 3 orang ini. Berdiri ibu itu, maka ia tunjuk rahimnya di sini. "Di sini kalian mengontrak dulu," kata ibu itu. 9 bulan, 10 hari kalian mengontrak di sini dan kalian belum membayar kontrakan itu. Dan sekarang saya tidak butuh yang kalian bayarkan kontrak 9 bulan itu. Hanya saya harap satu saja," kata ibunya. "Apa itu? Akuilah saya ini selaku ibu kalian." Hanya itu yang diminta oleh ibu ini. Maka sang hakim pun bertanya kepada sang anak ini dengan hati yang teriris, di antara anak yang 3 itu ada yang perempuan. Mungkin dia akan mengalami juga apa yang dialami oleh ibunya. Maka ia pun mengakui, "Benar Pak Hakim, beliau itulah ibu kami dan beliau itulah yang melahirkan kami, dan kami akan bayar berapa yang diinginkan ibu kami, kontrakan 9 bulan 10 hari dalam kandungan itu kami akan bayar Pak Hakim." Maka sang ibu pun mengatakan, "Kalian tak perlu bayar, tak usah dibayar. Yang saya minta hanya satu saja, akuilah saya ini ibu kalian." Maka ketika itu pun kesadaran timbul dari saudara yang laki-laki yang 2 itu, dibujuk oleh anak yang perempuan tadi, maka barulah diakui oleh anaknya bahwa ibu inilah ibu kandungnya. Jangan sampai terjadi kisah ini kepada kita, nauzubillah misalnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan ada pelajaran bagi kita, insyaallah. Tabarakallah, begitu menyentuh ketika pembahasannya aniskurli walidai. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, tentunya kita masih menyaksikan program kita dan kumpai dakwah tanpa batas. Ya Pak Ustadz, terima kasih atas tausiah yang disampaikan. Namun Ustadz, mungkin ada seperti biasa ada pertanyaan nih Ustadz, ya. Hanya mewakili dari sahabat-sahabat dan kumpai ini Ustadz. Yang pertama tadi adalah aki musholah wa atuz zakah, laksanakan sholat dan laksanakan zakat. Kemudian ati Allah wa ati Rasul. Kemudian aniskur li wali walidai. Nah, dari 3 ini Ustadz, ada 2 pertanyaan jadinya Ustadz. Yang pertama adalah bagaimana supaya, karena nih kita lihat Ustaz, bagaimana supaya kita menjadi orang yang melaksanakan aqimus shalah dan wa'atuz zakah. Karena selama ini yang mungkin kita sering berpuasa, nih kita bulan Ramadan ya Ustaz, puasa tidak pernah tinggal, kemudian zakat tetap kita bayarkan, tapi kita tidak sholat Ustaz. Nah, apakah amalan kita ini ditolak nih Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Jadi begini Ustaz, salah satu yang kami sampaikan tadi, perintah anjuran yang diberikan Allah kepada kita umat Rasulullah SAW ini, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah ibadah sholat ini. Sholat, kalau sholatnya bagus, maka zakat, infak, sedekah, zikirnya insya Allah akan bagus. Kalaulah seseorang itu akan meninggalkan daripada sholat, sementara ia zakat, puasa, infak, bahkan haji sekalipun, tapi kalau ia tidak sholat,
Maka salah satu hadis Rasulullah SAW pun pernah menyampaikan bahwa ada 12 ancaman daripada orang yang meninggalkan sholat ini. Bahkan pembeda kita dengan orang-orang kafir sekalipun itu dari sholatnya, Ustaz. Bahkan ada dosa yang lebih parah, yang lebih besar daripada dosa zina. Lebih tinggi daripada dosa merampok, mencuri narkoba. Apa dosa itu? Dosa meninggalkan sholat. Maka salah satu yang menyebabkan kita banyak melalaikan ibadah sholat ini, seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali kepada sang murid dulu, apa yang paling ringan di atas dunia ini? Maka ketika itu murid menjawab, yang paling ringan adalah kapas ya guru. Ini segala macam. Maka dijawab oleh Imam Al-Ghazali pada muridnya itu, yang kalian sampaikan itu benar, betul. Tetapi ketahuilah yang paling ringan dalam kehidupan ini meninggalkan amanah, mengerjakan sholat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat dan kumpai dimanapun Anda berada, itu jawaban luar biasa yang disampaikan oleh Al-Ustaz kita. Tentunya Ustaz, yang kedua nih Ustaz, Yes. ya, sembari menunggu waktu berbuka ini, pertanyaannya yaitu anis kurli wali walidai. Nah, mungkin kita sering mendengar kisah Uwais Al-Qarni, yang pemuda termasyhur di langit tapi tidak terkenal di bumi, yang bahwa Rasulullah menyampaikan dia adalah orang yang masuk surga. Nah, tentu dengan pengabdian kepada orang tua, Ustaz. Nah, jadi dari kisah juga yang disampaikan Ustaz tadi, hanya pengakuan anak terhadap ibu. Ya kan Ustaz? Ya. Hanya pengakuan anak terhadap ibu yang dibutuhkan oleh seorang ibu. Jadi bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang dalam kategori konteks orang yang durhaka kepada kedua orang tua, orang yang tidak bersyukur kepada kedua orang tua, Ustaz. Apa yang mesti kita lakukan, Ustaz? Ya. Salah satunya ketika kita durhaka kepada orang tua, itu salah satu penyebab Rasulullah SAW pernah menyampaikan, seseorang yang pernah mendurhakai orang tuanya, menzolimi orang tuanya, nanti ketika ia dewasa, ketika ia besar, maka ia akan punya anak, maka tindakan yang ia lakukan kepada ibunya akan balik kepada dia. Boleh jadi sang ibu ini ketika anaknya durhaka kepada dia, mungkin dulu ketika ia mempunyai ibu dan punya ayah, dia durhaka kepada ibunya, durhaka kepada ayahnya. Maka ketika ia punya anak, maka anaknya pun akan durhaka kepada dia, sebagaimana durhakanya dia dulu kepada ayah dan ibunya. Mudah-mudahan insya Allah kita tidak termasuk pada golongan itu. Jangankan kita yang biasa-biasa saja, jangankan kita yang awam istilahnya dari ilmu agama, Nabi Nuh alaihissalam pun seorang nabi. Kenapa anaknya bisa durhaka kepada dia? Apakah Nabi Nuh durhaka kepada orang tuanya? Tentu tidak. Hanya saja ketika kita memiliki anak, maka kita berikan pendidikan melalui pendidikan agama semampu kita. Kemana nanti arah dia, apakah ia baik atau buruk, itu sudah qadarullah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala lagi. Maka kita berusaha dengan semampu kita didik anak kita, lingkungannya kita jaga, karena lingkungan berpengaruh. Karena anak kita itu belum tentu dia tidak bisa menjadi baik. Hanya saja lingkungannya yang mengubah dia menjadi orang yang tidak baik. Mulai dari perkataannya, tingkah lakunya, apalagi sampai zaman sekarang ini yang banyak merusak daripada otak-otak dan saraf-saraf anak-anak kita. Maka salah satu mencegah daripada agar anak kita tidak durhaka kepada kita, dan agar sang ibu pun bisa merawat anak itu jangan durhaka, salah satunya masukkan anak kita ke pendidikan agama. Maka agama itulah landasan utamanya. Kita ajarkan anak kita mengaji, ajarkan dia tentang masalah agama, kisahkan kepada dia kisah-kisah orang terdahulu. Kita pun mendekatkan diri kepada Allah SWT sambil berdoa supaya anak kita menjadi anak yang taat dan soleh dan solehah, dan kita pun bisa menjadi seorang orang tua yang tidak menyebabkan anak kita berdosa gara-gara kita. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz, ya. Baik, sahabat dan kumpai dakwah tanpa batas dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapatkan hikmah dari kisah-kisah dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Dan pada hari ini menjelang menunggu waktu berbuka, semoga yang melaksanakan ibadah puasa kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, semoga puasanya berkah pada hari ini, dan kita disampaikan nanti pada sampai pada akhir Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur dan panjangkan umur kita, dan semoga Allah jauhkan kita dari orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sahabat dan kumpai dimanapun berada, akhirnya sampai kita di penghujung acara. Kami mengucapkan selamat
berbuka puasa bagi kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Semoga puasa kita berkah pada hari ini. Dan pada akhirnya kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.